Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya ingin menyampaikan sebuah renungan atau khotbah ulang tahun. Khotbah untuk mereka yang berulang tahun. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap kita yang sedang merayakannya atau sedang berjumpa dengan hari ulang tahun saudara. Doa saya menyertai saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara, umur panjang, kesehatan, dan selalu ada berkat-berkat yang dilimpahkan bagi kita sekalian. Renungan kita dengan tema hidup adalah menghargai setiap waktu yang diberikan Tuhan. Tema khotbah ulang tahun kita, hidup adalah menghargai setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa hidup ini harus dihargai? Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata, manusia masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat yang ke-11 berkata, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup, kalau Tuhan masih izinkan Anda hidup, hidup ini harus dihargai. Sebab setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah waktu yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita hargai. Pertanyaannya, mengapa kita harus menghargai waktu yang diberikan Tuhan? Sebab pertama, bahwa waktu itu adalah anugerah daripada Tuhan. Setiap orang punya limit waktu yang berbeda. Saya kebetulan di tahun ini, di tahun 2021 ini berumur 48 tahun. Itu berarti 2 tahun lagi saya berumur 50 tahun. Dan kalau kita lihat ayat yang tadi, dikatakan bahwa jika kami kuat, Alkitab mengatakan 70. Dan kalau masih kuat dikasih bonus 80, artinya bahwa waktu sisa hidup saya hanya tinggal 20 tahun. Itu pun kalau saya dianugerahkan umur 70 tahun. Tapi bayangkan kalau ada orang yang umur 40 sedangkan dia harus meninggal di 42 tahun, maka dia punya hidup sisa 2 tahun. Jadi pertama, hidup atau yang saya katakan tema tadi, hidup adalah menghargai waktu yang Tuhan beri. Kenapa? Karena hidup ini anugerah, atau waktu yang Tuhan kasih ini anugerah. Setiap anugerah berbeda-beda. Ada orang yang baru lahir meninggal. Ada orang yang 20 tahun meninggal. Teman saya baru 33 tahun. Setelah memberikan minum susu kepada bayinya yang baru lahir beberapa bulan, dia tertidur lalu meninggal. Saudara-saudara, hargailah setiap waktu, karena waktu kita itu terbatas. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua, mengapa waktu ini harus dihargai? Khusus saudara-saudara dan saya yang masih kuat, masih gagah. Karena menurut Alkitab tadi dikatakan bahwa kalaupun kita umur panjang, kado kita adalah kesengsaraan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi, dan jika kamu kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi yang kedua, mengapa kita harus menghargai waktu, khusus ketika kita diberi ulang tahun. Tuhan sedang bilang hargai. Kenapa? Karena kalau engkau masih kuat, jalanilah hidup ini dengan baik, jalanilah hidup ini dengan luar biasa untuk Tuhan. Karena ada masa di mana kita tidak lagi kuat. Dikatakan bahwa kalaupun kita umur 70, apalagi 80, kebanggaan kita, hadiah kita adalah kesukaran. Saya berpikir apa yang dimaksud dengan kesukaran. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mendapatkan sebuah WA dari keluarga, dan saya mendapati sebuah survei yang dilakukan oleh orang-orang Israel, bahwa ini yang terjadi setelah orang umur 80 atau umur antara 70 sampai 79 tahun. Saya coba baca di sini, dikatakan dengan demikian usia 70 tahun
sampai 79 tahun disebut kelompok umur berbahaya. Seiring bertambahnya usia, banyak orang memiliki hidup sehat yang baik. Mereka menyadari bahwa kesehatan adalah kekayaan. Dan sekali lagi, bahwa umur 60 sampai 79 juga disebut periode yang berbahaya. Kenapa? Sebab umur 70 sampai 79 adalah periode yang berbahaya. Mengapa? Sebab menurut penelitian, organ-organ tubuh bukan hanya turun, tetapi organ tubuh kita akan menurun drastis di umur 60 sampai 79. Jangankan 60 sampai 79, umur saya saja, saya sudah mulai merasakan lutut sakit, pinggang sakit, kaki sakit, dan sebagainya. Nah, ini ada periode yang sering kali adalah periode berbahaya. Kenapa? Karena akan muncul penyakit-penyakit seperti geriatri dan juga penyakit hiperlipemia, penyakit arteriosklerosis, hipertensi, dan diabetes. Saudaraku yang diberkati Tuhan, artinya bahwa umur kita itu hanya pada umur total 70. Kalau kita kuat, penyakit datang, sengsara datang, karena tubuh kita sudah tidak lagi mampu menopang tubuh kita. Jadi yang kedua, hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kesempatan. Karena itu hargailah waktu. Kenapa? Karena ada waktu kita menikmati hidup ini. Ada waktu kita hanya hidup dalam penderitaan. Dan kiranya Tuhan memberi kita sebuah pemikiran bahwa ini waktu yang terbaik. Ketika kita berulang tahun, kita berkata, Tuhan, saya akan gunakan waktu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang saya maksudkan dengan di hari ulang tahun ini? Hidup adalah menghargai setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan. Karena pada ayat 11 dikatakan, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Kalau saya ambil kesimpulan ayat 11, bukan hanya penderitaan yang akan kita alami selama di bumi, di waktu yang terbatas yang Tuhan anugerahkan. Tetapi ayat 11 sedang bicara bahwa pada akhirnya kita akan berhadapan dengan Dia. Yang dikatakan oleh ayat 11, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Artinya ayat 11 sedang bicara bahwa hidup ini terbatas. Kalau Anda tidak menghargai dengan baik, maka hidup ini akan berhadapan, atau satu waktu kita akan berhadapan dengan Sang Hakim, yaitu Tuhan Allah. Kalau Anda tidak menggunakan hidup dengan baik, Anda hanya hidup dengan dosa, Anda hidup dengan segala roh-roh yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara hanya hidup menyakiti Tuhan. Saudara tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ingat pada ayat 11, maka Anda tidak akan lepas dari murka Tuhan. Apa artinya? Bahwa pada akhirnya Dia bukan hanya Tuhan penyembuh saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang memberikan Anda umur panjang. Dia bukan Tuhan yang memberi Anda berkat dan memberkati setiap karir, jabatan, pangkat, dan kedudukan Anda. Tetapi Dia juga akan berdiri satu kali kelak menjadi hakim untuk menanyakan kepada saudara apa yang saudara dapat pertanggungjawabkan atas kehidupan Anda. Sekali lagi, Yesus bukan hanya penyembuh, Yesus bukan hanya pemberi berkat, Yesus bukan hanya menyelamatkan, tapi kelak Yesus akan menjadi hakim atas hidupmu. Itu sebabnya Ibrani 9 ayat 27 berkata, hidup manusia itu hanya sekali, dan setelah mati dihakimi. Jadi artinya bahwa kalau saudara hanya menggunakan ulang tahun hanya buat pesta pora, ulang tahun hanya membuat Anda menikmati hidup ini untuk sebuah prestasi-prestasi di dunia, tanpa memikirkan bahwa apa yang Tuhan kasih itu harus dipertanggungjawabkan. Maka saya ingatkan saudara di hari ulang tahun ini, di tahun ini, karena mungkin besok Anda tidak lagi berjumpa dengan ulang tahun Anda, karena mungkin besok Anda tidak lagi diberi umur yang panjang. Namun kalau engkau dengar khotbah saya dimanapun Anda berada, pesan saya sederhana, maka gunakanlah waktu yang terbaik. Kenapa?
Karena hidup ini sementara. Kesimpulan dari khotbah saya, hidup ini sementara. 70 sampai 80 bicara tentang hidup ini singkat. Dan yang ketiga, hidup ini harus dipertanggungjawabkan. 4, hidup ini harus digunakan dengan baik. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari ulang tahun ini, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kayak anak muda, jangan engkau berpikir engkau kuat. Karena limit waktu yang Tuhan berikan kepada engkau berbeda dengan limit saya. Kalau engkau berkata, papa saya umur 70, mama saya umur 90 baru meninggal. Jadi ya pasti saya umur 80 baru meninggal. Anda salah. Mengapa saya bilang Anda salah? Karena umur tidak pernah ditentukan oleh keturunan. Papa bisa umur 80, mama bisa umur 100 tahun. Tapi Anda bisa meninggal di umur 20 tahun. Mengapa? Karena Allah yang menentukan jalan hidup seseorang. Yang kedua, penyakit bisa mendera Anda dan saya. Dan yang ketiga, kecelakaan bisa mendera Anda kapan saja. Kalau begitu yang Anda harus lakukan ketika Anda berulang tahun, bukan hidup untuk berfoya-foya, apalagi hidup untuk menyenangkan daging saudara, apalagi hidup hanya untuk menyenangkan dunia. Tetapi kalau Tuhan kasih percaya, kan umur itu sekali lagi ayat 11, ingat, ada satu pribadi yang akan berdiri meminta pertanggungjawaban saudara. Apa yang saudara sudah buat dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan kasih atas kegantengan saudara, kecantikan saudara? Apakah engkau pakai kegantengan, kecantikan saudara untuk hal-hal dunia? Apakah Anda sudah memakai kepintaran, keahlian saudara untuk melayani Tuhan? Ingat baik-baik, pernah Yesus berkata kepada, atau dia membuat sebuah perumpamaan tentang seorang pengusaha yang pergi keluar negeri. Dan ketika dia balik, dia telah mempercayakan setiap talenta demi talenta kepada setiap orang. Dan ketika dia pulang, ada satu yang mendapatkan talenta satu, dia tidak mengembangkan. Lalu Tuhan berkata dalam perumpamaan itu, buang dia ke dalam api yang tak terpadamkan. Apa artinya? Hidup ini sekali, hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Sederhana saja, Mazmur 90 ayat 10. Kembali pada tema saya, hidup ini adalah menghargai waktu yang Tuhan berikan. Karena apa? Sederhana. Satu, hidup ini singkat. Yang kedua, hidup ini adalah hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, hidup ini ada waktu di mana kita senang, tapi ada waktu kita menderita. Yang keempat, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan bukan untuk buat dosa, tapi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kiranya renungan khotbah hari ini dapat memberkati sekaligus mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.